Rela melepaskan sekali. Bab 667. Hansel dengan sabar berkata, "Rila, kamu masih ingat kamu pernah janji sesuatu sama Abang Hansel?" Rila sudah gak ingat apa-apa lagi. Sambil berbicara, Rila kecil ingin menangis. Rila cuma mau Abang Hansel. Rila gak mau dengan waktu yang lama gak bisa ketemu Abang Hansel. Di saat ini, Rila kecil tidak mengingat apapun lagi. Dia hanya tahu kalau ia membiarkan Abang Hansel pergi, dia tidak dapat bertemu Abang Hansel dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia hanya berharap Abang Hansel dapat berada di sampingnya. Seperti dulu, ia setiap hari menemaninya pergi ke sekolah dan melawan orang-orang yang ingin membuilinya. Rila, tak hanya Rila kecil yang enggan, Hansel juga sangat tidak tega pergi dan meninggalkan Rila kecil. Ketika negara A sedang dalam keadaan kritis, dia masih memberanikan diri untuk keluar negeri. Bukankah hanya untuk bertemu dengan anak ini? Dia baru saja bertemu dengannya. Ia masih belum cukup menggendongnya, melihatnya. Bagaimana mungkin ia tega pergi meninggalkannya begitu saja? Abang Hansel, Rila gak mau abang pergi. Rila kecil meratakan bibirnya. Air matanya pun keluar dari kelopak matanya. Dia menangis dengan sangat sedih, sangat sedih. Mungkin ia menangis dan menuangkan semua rasa rindunya pada Abang Hansel. Melihat Rila kecil menangis, hati Hansel seakan tersayat pisau. Lalu segera menghapus air mata Rila kecil dan berkata, "Rila, jangan menangis. Abang Hansel bawa Rila kecil pergi main bentar ya." Baiklah." Rila kecil menganggukkan kepalanya. Dia masih memeluk erat Abang Hansel. Seolah-olah jika ia melepaskannya, Abang Hansel akan pergi meninggalkannya. "Riko, kamu atasi dulu keluarga Tanjaya. Aku butuh waktu setengah hari." Setelah meninggalkan pesan, Hansel menggendong Rila kecil dan pergi. Tuan muda. Dia mengikuti tuan muda yang selalu melakukan sesuatu hal dengan penuh perasaan. Benar-benar nasib buruk. Memang gampang menaklukkan keluarga Tanjaya. Masalah biasa dia masih bisa mengatasinya. Tetapi tuan muda membawa pergi putri mahkota kesayangan keluarga Tanjaya, yang juga menjadi kesayangan semua orang. Keluarga Tanjaya, kalau tidak menemukannya, mereka mana mungkin berhenti sampai di situ saja. Tetapi, bagaimanapun susahnya diatasi, dia harus tetap mengatasinya dengan baik. Kalau tidak, ketika kembali ke negara A, dia tidak akan hidup tenang. Jangan melihat tuan mudanya yang terlihat seperti kakak yang baik hati di depan anak kecil ini. Kenyataannya, dia orang yang sangat keras. Tidak ada siapapun yang berani membuatnya marah. Saat itu ketika mereka datang ke kota Pasir Bumi dan mendapat serangan, tuan muda hampir saja kehilangan nyawanya. Tetapi anak kecil dari keluarga Tanjaya itu yang menyelamatkan tuan mudanya. Setelah kembali ke negara A, tuan muda tidak membiarkan orang di balik semua itu hidup dengan tenang. Tuan muda pertama mereka setelah diturunkan dari jabatannya, mungkin sudah tidak ada kesempatan untuk mengulang kehidupan baru lagi. Tidak. Dirinya sekarang juga sudah dalam bahaya. Untuk apa ia mengkhawatirkan tuan muda pertama dan malah tidak mengkhawatirkan diri sendiri? "Rila, kamu takut gak pergi mengikuti Abang Hansel?" Hansel menggendong Rila kecil dan pergi dengan kecepatan yang cepat. Dia tidak peduli.
Dia tidak peduli dengan dirinya sebagai penerus negara A. Tidak peduli bahwa Rila kecil adalah putri mahkota dari keluarga Tanjaya. Dia hanya ingin menghabiskan waktunya dengan anak ini. Ada Abang Hansel, Rila nggak takut. Rila kecil menggenggam erat leher Hansel. Ia terus menyandarkan kepalanya ke tubuh Hansel, yang menggambarkan ekspresi wajahnya yang bahagia. Oke, kalau begitu, Rila pegang erat leher Abang Hansel ya. Hansel membawa kepala kecilnya itu menyandar di dalam pelukannya. Pemandangan di pulau itu sangatlah indah, tetapi lebih cocok untuk orang yang berpacaran. Setelah Hansel datang ke sini, ia menyadari tidak ada tempat yang cocok untuk anak kecil bermain. Dia terus memperhatikan selama 2 hari ini, dan akhirnya menemukan pantai pribadi di pulau ini dengan pemandangan yang sangat indah. Dia akan membawa Rila kecil pergi ke sana untuk bermain. Pulau itu bisa dibilang tidak kecil dan membutuhkan waktu kira-kira 1 jam untuk sampai di sana. Setelah lepas dari pengawasan keluarga Tanjaya, Hansel pun membawa Rila kecil pergi dengan mobil tamasya. Abang Hansel, sebelumnya ada orang jahat yang menangkap Rila dan ibu. Sudah lama tak berjumpa dengan Abang Hansel. Rila kecil bercerita kejadian yang ia alami di dalam pelukan Hansel. Walaupun Hansel berada di negara A dan biasanya selalu memiliki banyak kerjaan yang perlu diselesaikan, tetapi ia sudah menyediakan mata-mata untuk selalu berada di samping Rila kecil. Bisa dikatakan, apapun yang terjadi pada Rila kecil, ia mengetahui semuanya. Beberapa bulan lalu, ia sempat mendengar kabar bahwa Rila kecil diculik. Di saat itu ia baru saja akan berangkat ke New York. Tetapi karena itu kebetulan hari akhir tahun dan banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Ditambah lagi dengan banyaknya orang yang mengawasi, ia tidak dapat pergi sehingga terus undur sampai sekarang ini. Memikirkan kejadian bahaya hari itu, Hansel memeluk semakin erat tubuh kecil Rila kecil. Lalu dengan lembut bertanya, "Rila takut nggak?" "Ya, Rila takut." Rila kecil menganggukkan kepala dan dengan pelan berkata, "Tapi karena Rila mengingat ayah dan Abang Hansel, Rila nggak takut lagi. Karena Rila tahu ayah dan Abang Hansel pasti akan datang menolong ibu dan Rila." Pemikiran anak kecil itu sangat polos. Apa yang ia pikirkan, itulah yang akan ia ungkapkan. Tidak ada yang berbohong. Apalagi di hatinya, ia sudah menetapkan ayah dan Abang Hanselnya adalah pahlawannya. Hal itu akan sulit tergantikan. Hansel tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya dapat mengelus lembut kepala anak ini, agar anak ini merasakan perhatian Hansel padanya, membuatnya mengerti bahwa dia akan menjaga dan melindunginya seperti dulu. "Abang Hansel, Rila juga belajar menari loh." Terpikir olehnya kalau ia sedang belajar menari, Rila kecil sangat excited. Berdiri di atas kaki Hansel dan berloncat-loncat, seakan ia ingin menari di atas kaki Hansel. Hansel tertawa dan berkata, "Kalau gitu, nanti Rila nari kasih Abang Hansel lihat ya." Rila kecil dengan sekuat tenaga menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Rila memang ingin Abang Hansel melihat tarian Rila." Hansel mencubit gemas pipinya dan berkata, "Pintar sekali." "Abang Hansel." Wajah mungilnya Rila kecil memerah, lalu ia kembali ke dalam pelukan Abang Hanselnya dengan manja.
Pantai pribadi ini tidak mengizinkan orang lain masuk. Hansel bisa membawa Rila kecil datang karena ia menemukan pintu kecil. Mereka dapat masuk melalui pintu kecil tersebut tanpa perlu takut ketahuan. Rila, kamu manjat ke atas bahu Abang Hansel ya. Abang Hansel gendong kamu turun ke bawah. Turun dari samping dengan jalan bebatuan memanglah berbahaya. Tetapi Hansel percaya ia dapat melindungi Rila kecil. Baiklah. Rila kecil tidak ragu. Ia pelan-pelan memanjat ke bahu Abang Hanselnya. Kedua tangan kecilnya memegang erat leher Abang Hanselnya. Hansel melewati bebatuan sambil memegang pohon kecil yang ada di sebelah sana. Pelan-pelan menuruni dengan lincah. Tidak lama kemudian, mereka sudah aman sampai di bawah. Walaupun pantai pribadi selalu dibersihkan dan pasir pantai terlihat sangat bersih, tetapi Hansel tetap tidak membiarkan Rila kecil duduk begitu saja. Ia melepaskan jas yang ia pakai, lalu meletakkannya di atas pasir dan membiarkan Rila kecil duduk di atasnya. Abang Hansel, Rila mau digendong. Rila kecil tidak ingin duduk. Ia meminta Abang Hanselnya untuk duduk dan duduk di atas pangkuan Abang Hansel. Dengan begini, Abang Hanselnya tidak akan bisa kabur lagi. Baiklah, selama Rila kecil yang meminta, Hansel tidak akan menolaknya.